Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang lebih berbahaya daripada gula. Ayo, gula sudah bahaya, masih ada yang lebih berbahaya dari gula. Ayo, nah ya. Jadi sebelum kita ke arah sana, kita bahas pendahuluannya dulu ya. Faktor resiko mortalitas di dunia ya, ada surveinya pada tahun 2019 itu yang menyebabkan kematian nomor satu di dunia adalah hipertensi sebanyak 10,95 juta jiwa ya. Kemudian yang kedua karena merokok ya sebanyak 7,69 juta jiwa. Yang ketiga itu karena polusi udara ya. Jadi polusi udara ya itu juga menyebabkan seperti menyebabkan kematian 6,67 juta jiwa. Dan keempat baru gula darah tinggi menyebabkan kematian 6,5 juta jiwa. Dan yang kelima obesitas ya 5,2 juta jiwa. Dan yang seterusnya yang ke-6 sampai 10 alkohol, diet tinggi natrium, berat bayi lahir rendah, aktivitas seksual tidak aman, dan penggunaan drug. Nah, nomor satu adalah hipertensi. Jadi kita bahas hipertensi. Hipertensi itu adalah faktor risiko ya, bukan penyakit ya. Jadi faktor risiko penyakitnya itu ya kalau sudah timbul gejalanya ya seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Nah, itu penyakitnya. Kalau hipertensi itu faktor risikonya ya. Menurut JNC8 ya, kriteria pre-hipertensi itu apabila sistolnya ya atasnya itu 120 sampai 139 mm/Hg, diastolnya 80 sampai 89 ya. Kalau stage 1 hipertensi itu sistolnya 140 sampai 159, diastolnya 90 sampai 99 ya. Kalau stage 2 hipertensi sistolnya lebih dari sama dengan 160, diastolnya lebih sama dengan 100. Nah, hipertensi ini merupakan sindroma metabolik ya. Penyebabnya itu dia biasanya orang taunya kan karena rokok, karena makanan junk food. Nah, itu bukan penyebabnya, itu adalah faktor resikonya ya. Penyebabnya adalah karena penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi ada sumbatan pada pembuluh darah ya, seperti selang air itu kalau kita tangannya kita sempitkan itu otomatis tekanannya akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua karena darahnya menjadi lebih kental ya, kekentalan darah itu otomatis kalau darahnya kental tekanannya juga akan lebih tinggi, penyebab kedua utamanya. Dan yang ketiga adalah karena pembuluh darahnya menjadi tidak elastis ya, biasanya karena ada kalsiumnya di dinding pembuluh darahnya menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku, itu otomatis tekanan juga akan menjadi lebih tinggi ya. Tetapi dari tiga penyebab itu, yang mendasari dari ketiga itu adalah biang kerok utamanya, yaitu yang lebih berbahaya daripada gula, yaitu apa? Peradangan atau inflamasi, itu jawabannya ya. Jadi biang kerok utama terjadinya ketiga penyebab utama hipertensi tadi, sumbatan, kekentalan darah, dan pembuluh darah tidak elastis, adalah peradangan. Nah, peradangan itu yang lebih bahaya daripada gula, dan penyebab utamanya kita sebut dengan omega 6. Nah, apa itu omega 6? Benda apa itu ya? Jadi kalau orang awam pasti nggak ngerti. Omega 6 itu dia adalah lemak jahat ya, karena dia bisa menyebabkan peradangan tadi ya. Biasanya itu dia banyak didapatkannya itu di minyak sayur ya, seperti minyak nabati ya, minyak kedelai, minyak jagung gitu ya.
Nah itu. Terus juga dia banyak terdapat di margarin atau shortening seperti Blue Band ya. Pas kecil kita sering ya makan roti tawar, udah roti, karbohidrat, indeks glikemik tinggi ya, peradangan, menyebabkan peradangan, tambah lagi Blue Band, makin meradang ya. Kemudian juga pada salad dressing. Nah, banyak orang kira kan udah susah-susah bikin salad, beli salad yang bagus ya, dikasih salad dressing. Padahal salad dressing itu merupakan salah satu ultra processed food yang diproses demikian rupa di pabrik ya, supaya awet, banyak bahan-bahan berbahaya kimianya. Nah itu juga menyebabkan peradangan. Tadi juga banyak juga pada omega 6 itu pada selai-selai ya, selai kacang enak ya, selai coklat ya, pada protein bar. Nah, orang kira kan mau fitness makan protein bar untuk protein, ternyata kandungan yang lebih bahayanya omega 6 nya lebih tinggi dan menyebabkan peradangan ya. Jadi hati-hati, zaman sekarang harus lihat komposisi untuk membeli makanan ya. Jadi sangat sulit sekarang untuk mencari makanan yang benar-benar free omega 6 di supermarket ya, harus benar-benar lihat komposisinya. Jadi kalau bisa kita makan yang alami saja, yang whole food ya, jangan yang sudah diproses secara ultra ya. Jadi konsumsi rata-rata orang ya omega 6 ini 80 gram ya per hari, itu sama dengan 6 sendok makan ya. 6 sendok makan itu kalau kita konversikan menjadi 720 kilokalori ya. Jadi kebutuhan kalori manusia itu kurang lebih 2000 kilokalori. Jadi hampir sepertiga total kalori kita itu omega 6, bayangin aja ya. Jadi sangat berbahaya sekali peradangan ini karena omega 6 ya. Jadi omega 6 itu pro inflammatori ya, kecuali GLA. Ada namanya, dia ada jenisnya lagi GLA, tapi GLA ini sangat jarang sekali ditemukan di bahan makanan ya, tidak akan ditemukan. Kemudian yang kedua, pada menu-menu restoran, kafe, warteg ya. Jadi kalau kita udah makan di luar, mereka sudah pasti menggunakan minyak sayur, tidak mungkin pakai minyak-minyak yang mahal atau minyak yang sehat. Nanti yang akan saya bahas sebagai pengganti minyak sayur itu ya. Minyak sayur itu ya kayak merek-merek yang kita tahu ya, minyak kedelai, minyak biji matahari, yang penting minyak nabati lah ya, itu ya. Kemudian apalagi kalau dipakai berulang kali minyaknya, itu teroksidasi berkali-kali, itu lebih menyebabkan peradangan lagi ya. Terus ada penelitian juga mengatakan bahwa omega 6 ini 62% lebih mematikan daripada lemak jenuh. Nah, pada lemak jenuh orang sudah takut, malah ini lebih berbahaya lagi. Terus 86% lebih berkontribusi pada penyakit jantung omega 6 ini ya. Jadi bukan rokok ya, lebih berbahaya dari rokok ya omega 6 ini, dan gula apalagi ya. Kenapa lebih berbahaya ya? Karena kalau gula atau glukosa itu lebih mudah dipakai untuk energi ya. Kalau kita makan gula, kalau kita mikir, kerja, olahraga, itu akan gampang dipecah menjadi energi gula itu. Tetapi kalau omega 6 itu akan terakumulasi lebih kurang 600 hari dan menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh kita ya. Jadi dia sangat berbahaya ya, lebih berbahaya daripada gula ya. Jadi solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kita ganti ya minyak sayur tadi, omega 6 tadi, dengan olive oil, coconut oil, terutama yang virgin kalau bisa ya. Kemudian butter ya, jadi margarinnya yang Blue Band diganti dengan butter. Kemudian ghee, terus lemak natural dari hewan ya. Jadi kalau lemak-lemak yang kita masak
dari sapi keluar lemaknya jangan dibuang, itu orang malah takut ya. Kambing orang malah takut, padahal yang menyebabkan penyakitnya bukan kambingnya, bukan sapinya, tapi bumbu-bumbu masaknya malah ya. Kecap manisnya itu malah yang tinggi gula yang menyebabkan peradangan ya. Terus bukan lemak jahat ya. Jadi kalau lemak natural dari hewan yang keluar itu yang kita masak itu dia bukan lemak omega 6 yang menyebabkan peradangan, tapi dia lemak jenuh. Lemak jenuh itu dia gampang diproses dan dibutuhkan untuk produksi hormon dalam tubuh kita yang sudah saya bahas ya. Jadi tidak berbahaya. Yang berbahaya itu makan sate kambing tapi kecapnya banyak, nasi lontongnya 2 kali nambah, itu yang bahaya gulanya, bukan daging kambingnya. Terus makan sop kambing ya, makan kepiting udang cuma 1 piring tapi nasinya tambah 3 kali, nanti kena penyakit yang disalahin kambingnya padahal nasinya yang nambah sampai 3 kali ya. Dan minuman manisnya, minum teh manis ya, itu jadi harus diubah mindset kita ya. Kemudian yang kedua, konsumsi omega 3 ya. Jadi omega 3 ini banyak di ikan laut ya, banyak juga di telur. Tuh, telur sangat baik sekali ya. Terus suplementasi juga bisa ya, tapi jangan udah minum omega 3 anti inflamasi malah berlomba-lomba kita makan omega 6, jangan ya. Jadi omega 6 nya tetap harus dikurangi ya. Terus yang terakhir, hindari tetap gula berlebih ya. Walaupun kita tahu omega 6 ini lebih berbahaya, bukan berarti boleh makan gula berlebih, tidak ya. Karena kombinasi yang sudah saya bahas ya, gula, lemak ketemu gula, itu akan terjadi namanya AGEs ya, and glycation, advanced glycation and product ya. Itu yang menyebabkan lemak lengket tadi yang sangat berbahaya ya. Jadi tetap harus dikurangi konsumsi gulanya. Oke, baik, itu ya tentang apa yang lebih bahaya dari gula ya, yaitu omega 6, inflamasi peradangan. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.